Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Barokah. Kali ini di mata kuliah biologi reproduksi. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sesuatu yang lumayan seru, itu tentang sistem reproduksi pada pria. Yang pertama yaitu mengenai hormon apa saja yang berperan pada sistem reproduksi pria. Nah, ada beberapa hormon, ada hormon FSH, ada hormon LH, hormon testosteron, dan hormon progesteron. Hormon FSH, hormon ini berfungsi untuk mengendalikan sperma dan untuk proses perkembangan alat reproduksi pria. Yang kedua ada hormon LH, ini untuk merangsang produksi hormon testosteron dan mempengaruhi tingkat produksi sperma. Yang ketiga itu ada hormon testosteron. Hormon ini berfungsi untuk mengatur gairah seks pada pria, kemudian untuk produksi sperma dan untuk kepadatan tulang dan kekuatan tulang atau bisa kita sebut dengan stamina pria. Dan yang keempat itu ada hormon estrogen. Hormon estrogen ini berfungsi untuk menjaga kesehatan sperma. Namun ketika hormon estrogen ini kadarnya berlebihan, itu akan menyebabkan disfungsi ereksi atau disfungsi ereksi ini keadaan di mana susah untuk ereksi ketika akan melakukan hubungan seksual. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pembentukan sperma. Nah, sperma ini dimulai dari dinding tubulus seminiferus, itu terdapat banyak spermatogonium. Spermatogonium ini melakukan pembelahan secara mitosis menghasilkan spermatid primer. Spermatid primer kemudian melakukan pembelahan meiosis 1 menghasilkan spermatid sekunder. Nah, spermatid sekunder selanjutnya itu melakukan pembelahan lagi, yaitu pembelahan meiosis 2 dan menghasilkan spermatid. Spermatid ini selanjutnya itu akan menjadi sperma atau menjadi 4 sperma. Jadi, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai cara menjaga kualitas sperma. Karena kualitas sperma ini sangat penting pada proses pembuahan atau fertilisasi. Ketika kualitas spermanya tidak baik, maka biasanya akan terjadi kesulitan fertilisasi. Nah, cara menjaganya itu bisa dengan menyeimbangkan berat badan, karena ketika kita terlalu gemuk atau obesitas, itu akan mempengaruhi pergerakan sperma. Nah, pergerakan sperma ini penting karena kan ketika proses fertilisasi itu yang akan berjuang berenang naik ke atas itu sperma, sedangkan sel telur itu hanya menunggu terdiam dengan manis. Kemudian yang kedua, kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, terutama makanan yang banyak mengandung antioksidan. Nah, diusahakan jangan merokok. Ya boleh merokok, nggak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak, masih dengan kadar yang umum, dan tidak mengkonsumsi alkohol. Cara lainnya itu dengan mencegah infeksi penyakit menular seksual. Jadi kita harus berhati-hati, jangan jajan sembarangan, istilahnya begitu. Terus hindari stres, karena stres itu bisa menurunkan kualitas sperma. Dan yang terakhir dengan olahraga. Olahraga itu sangat penting untuk meningkatkan stamina tubuh kita dan dapat juga menjaga sperma gitu. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana mekanisme pengeluaran semen. Nah, jadi semen itu cairan atau nutrisi yang menemani sperma ketika keluar gitu. Lalu bagaimana mekanismenya? Tadi kan saya sudah menjelaskan proses pembentukan sperma. Nah, kemudian sperma itu akan masuk ke epididymis untuk mengalami pematangan. Setelah matang, sperma itu menuju ke saluran yang berkelok-kelok, penuh dengan, ya pokoknya saluran yang panjang berkelok-kelok, dinamakan saluran vas deferens. Setelah melewati saluran vas deferens, kemudian masuk ke vesikula seminalis. Nah, disinilah sperma itu diberikan nutrisi berupa cairan semen. Setelah itu, setelah penuh, maka sperma bersama cairan semen ini akan keluar melalui uretra dengan semprotan yang kuat. Iya, begitu. Selanjutnya yaitu gangguan apa saja yang mempengaruhi sistem
sistem reproduksi pria. Ada banyak gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi pria, diantaranya itu ada kanker testis, kemudian ada pembengkakan skrotum, dan ada disfungsi ereksi atau susah mengalami ereksi ketika melakukan hubungan seksual dan lainnya. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.